semua, kembali lagi bersama Miss Gloria. Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang permukaan bumi. Nah, permukaan bumi, apakah bentuknya ya? Permukaan bumi itu ternyata tidak rata, kawan-kawan. Nah, permukaan bumi ada yang namanya daratan dan lautan atau sebaran air ya, daratan dan lautan sebaran air. Oke, pernahkah kamu pergi ke daerah pegunungan? Bagaimana keadaan permukaan tanah di pegunungan? Permukaan tanah di pegunungan itu tidak rata. Ada bagian permukaan yang miring, ada yang menjulang tinggi, dan ada yang mendatar. Bagian permukaan yang miring itu adalah lereng. Bagian permukaan yang menjulang tinggi disebut puncak. Bagian mendatar yang berada di bagian terendah, maksudnya bagian yang paling bawah di pegunungan, disebut kaki pegunungan. Selain berupa pegunungan, sebagian daratan berupa dataran. Nah, daratan dan dataran berbeda ya. Dataran adalah bentang alam yang permukaannya hampir merata. Ingat ya, daratan itu daerah tanah yang kering, lawannya lautan. Sedangkan dataran berarti bagian daratan yang permukaannya luas dan mendatar. Oke, dataran dibagi menjadi dua, yakni dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah umumnya kita jumpai di daerah pantai. Ketinggiannya mulai dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Perbedaan tinggi antara tempat yang satu dengan yang lainnya itu tidak ada, sehingga dataran ini termasuk yang landai gitu ya, tidak tinggi gitu, tidak kayak pegunungan langsung. Yang kedua, tadi kan sudah bahas dataran rendah, sekarang dataran tinggi. Dataran tinggi itu tempatnya di daerah pegunungan. Dataran tinggi itu tingginya antara 500 sampai 1500 di atas permukaan laut. Bagian permukaan bumi lainnya juga kita bisa lihat, yakni lembah. Lembah adalah dataran yang memanjang sepanjang aliran sungai. Oke, membahas tentang sungai. Sungai ini masuk sebaran air ya. Kita masuk ke pembahasan daerah sebaran air. Bagaimana ya itu? Coba kalian lihat gambar-gambar ini. Nah, dari gambar-gambar itu kita bisa lihat ada sungai, telaga, danau, rawa, dan lautan. Telaga, danau, dan rawa merupakan cekungan daratan yang digenangi air, tempat berkumpulnya air jadi satu. Nah, kita juga bisa melihat ada lautan tadi ya. Lautan merupakan genangan air yang sangat luas. Lautan merupakan pusat berkumpulnya air yang mengalir dari seluruh daratan. Oke, untuk laut sendiri, berbagai jenis ikan dan tumbuhan hidup di laut. Nah, laut ini menjadi tempat hidup mereka. Jenis ikan laut misalnya ikan tongkol, ikan tuna, ikan teri, ikan hiu, dan ikan paus. Juga ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di laut, misalnya ganggang dan rumput laut. Dan di laut kita juga bisa melihat terumbu karang. Terumbu karang itu tempat ikan-ikan bisa tinggal. Cantik sekali ya laut itu. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang daratan. Nah, daratan ini tempat manusia, hewan darat, dan tumbuhan darat hidup di permukaan tanah. Tanah tempat tinggal kita yakni ya di daratan ini. Daratan yang ada itu luas. Ada yang luas, tapi juga ada yang sempit. Daratan yang sangat luas
kita sebut sebagai benua. Sedangkan daratan yang lebih sempit, maksudnya lebih sempit dari benua, kita sebut sebagai pulau. Nah, pulau yang besar dan ada juga pulau yang kecil itu membentuk gugusan-gugusan pulau. Gugusan pulau itu disebut kepulauan. Seperti negara kita sendiri, yakni Indonesia, itu wilayahnya terdiri dari gugusan pulau. Karena itu Indonesia disebut sebagai Kepulauan Indonesia. Oke, kita masuk ke daerah sebaran air. Nah, daerah sebaran air ini yakni perairan, itu sebenarnya ada di daratan juga ada. Tetapi kalau yang di daratan itu yang digenangi air, karena letaknya lebih rendah dari permukaan lainnya sehingga ada air yang berkumpul di situ. Nah, sebaran air atau yang kita sebut sebagai perairan dapat berupa sungai, danau, telaga, rawa, dan lautan. Lautan itu merupakan tempat ujungnya air berkumpul. Semua air yang tadi, seluruh air dari daratan akan berkumpul di satu tempat, yakni lautan. Nah, laut itu ada laut yang luas dan ada laut yang sempit. Laut yang luas dan dalam kita sebut samudra. Sedangkan laut yang sempit kita sebut sebagai selat. Nah, selat ini dibatasi oleh dua daratan atau pulau ya. Makanya kalau kita bisa lihat nih di gambar nih ada namanya Selat Bali. Berarti laut yang terjepit oleh daratan yakni Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Permukaan bumi yang berada di dalam air laut kita sebut sebagai dasar laut. Nah, permukaan dasar laut itu juga tidak rata. Ada bagian yang tinggi, ada bagian yang rendah juga. Dasar laut yang menyerupai jurang disebut palung. Jadi palung itu yang paling dalam, seperti ada jurang, ada lubang di dasar laut. Oke, tadi kan ada daratan dan lautan. Nah, daerah daratan dan lautan itu dibagi oleh pantai. Pantai ini batas antara daratan dan lautan. Daerah pantai ada yang curam dan ada yang landai. Kalau yang landai itu biasanya terdapat pasir. Pasir yang di daerah pantai itu merupakan pelapukan dari dasar laut. Pasir yang sampai di pantai terbawa oleh ombak. Pantai yang landai biasanya dijadikan tempat wisata, seperti pantai di Bali itu. Batas antara daratan dan lautan tidak rata. Ada daratan yang menjorok ke laut, ada juga laut yang menjorok ke daratan. Nah, daratan yang menjorok ke laut disebut tanjung atau semenanjung. Sedangkan laut yang menjorok ke daratan disebut teluk. Oke, kita sudah belajar tentang permukaan bumi. Bagaimana penjelasan Miss tadi? Sudah jelas ya sekarang daerah apa itu laut, daerah apa itu daratan atau ada dataran, dan dua jenis dataran tinggi dan dataran rendah. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Bye-bye!